Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita setiap bulan Ramadan. Tentu saja Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Dan perlu kami sampaikan pemirsa, acara Gema Ramadan ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, maksud kami, bersama TVRI Jawa Timur. Dan seperti apa Gema Ramadan sore hari ini dan siapa saja para narasumber yang hadir, saksikan Gema Ramadan sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Pemirsa, sore hari ini tema yang sudah kami siapkan menarik sekali adalah menjaga lisan di bulan suci Ramadan. Subhanallah, kenapa lisan ini harus dijaga dan kenapa hanya lisan? Ataukah ada yang lain ya yang harus kita jaga selama bulan suci Ramadan? Kita akan bahas nanti, sudah ada narasumber kami yang sudah hadir, dua narasumber. Yang pertama, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Sujah MAG. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah pemirsa. Beliau adalah Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya. Ya. Dan yang kedua ada juga narasumber kami Bapak Kiai Haji Kasrawi MHI. Beliau merupakan dosen Stesia Surabaya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Sami luceng nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah masih diberikan panjang umur, berjumpa kembali di Ramadan ini nggih. Mudah-mudahan semakin barokah usianya. Amin. Dan siap memberikan materi-materinya nanti nggih. Insyaallah. Baik, materi kita hari ini, tema kita adalah menjaga lisan di bulan Ramadan Yai. Masya Allah. Ini saya ke Yai Sujah terlebih dahulu nggih. Jadi filosofinya ini kenapa? Kok seolah-olah dari tema ini ya penting sekali gitu, kok harus lisan yang kita jaga di bulan Ramadan ya, bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh host kita. Jadi filosofinya adalah bahwa tujuan diwajibkannya puasa bagi orang yang beriman itu adalah la'allakum tattaqun. Agar kamu sekalian, wahai orang yang beriman, setelah menjalankan ibadah puasa, memperoleh derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat takwa. Untuk mendapatkan derajat yang tertinggi dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu harus melalui proses. Nah, gitu. Apa yang disebut proses di situ? Seperti diklat-diklat yang lain. Jadi melalui proses pendidikan dan latihan. Baik. Seperti kegiatan-kegiatan yang lain untuk meningkatkan kualitas ya, itu melalui pendidikan dan latihan. Termasuk di dalamnya adalah untuk Ramadan ini ya, kenapa harus lisan ya, kenapa harus di bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Itu karena apa? Karena bulan Ramadan itu hanya 1 bulan. Sedangkan setelah bulan Ramadan sampai dengan bulan Ramadan lagi itu adalah 11 bulan. Betul. Nah, ketika orang yang beriman dalam rangka mencapai derajat tertinggi, derajat takwa itu melalui proses pendidikan dan latihan yang materinya diantaranya adalah pengendalian diri. Di dalam pengendalian diri itu adalah termasuk menjaga lisan. Kalau sudah lulus dalam pendidikan dan latihan, ya, terutama dalam pengendalian diri, wabil khusus menjaga lisan di bulan Ramadan, insya Allah bulan-bulan berikutnya
sudah terbiasa untuk menjaga lisan. Masya Allah. Artinya penting sekali memang menjaga lisan ya. Menjaga lisan sangat penting sekali, apalagi di dalam bulan Ramadan. Itu kira-kira filosofinya. Iya. Yai Kasrawi, mengapa sih Allah itu memerintahkan manusia itu untuk menjaga lisan? Kenapa harus lisan itu yang dijaga? Sebagaimana dari Yai sejak tadi. Iya. Baik, kenapa kok harus lisan yang dijaga? Apa bahaya daripada lisan itu luar biasa, ya, dalam kehidupan ini. Kalau orang hidup ini tidak bisa menjaga lisannya, nanti akibatnya di akhirat itu berat. Dia akan jadi orang yang bangkrut, bahkan akhirnya terlempar ke dalam siksa api neraka. Itulah sebabnya maka di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di situ sampai dikatakan oleh Rasul, ya ashabi atadrunal manil muflis, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut itu? Ya, qalu al muflisu fina mal dirham wala mata, bahwa orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya apa-apa, ya. Tapi Nabi ternyata dia seperti itu. Nabi mengatakan bahwa qala innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad satama hadza wa qad dafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla yaqdiya ma'alihi ukhidha min khotoyahum fatulihat ali summa tuliha finnar, rawahu Muslim. Artinya apa itu? Bahwa sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku besok di hari kiamat itu adalah orang yang datang, ya, menghadap kepada Allah dengan membawa seabrek pahala, seperti pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dia juga bersama dengan itu dia datang juga membawa setumpuk dosa. Ya, seperti dosa apa? Dosa menyakiti hati orang, dosa menuduh-nuduh orang, dosa mukul orang, dosa, intinya itu dosa menyakiti hati orang. Sehingga kalau terjadi yang seperti itu besok di akhirat yang dipakai untuk bayar itu bukan uang tidak laku di sana. Yang dipakai membayar dengan orang-orang yang diperah, disakiti itu adalah dengan pahala yang kita dapat selama hidup itu. Ya, yang seabrek tadi itu, akhirnya dipakai untuk nyauri kepada orang-orang yang pernah disakiti, si A, si B, si C dan seterusnya itu. Kalau misalnya sudah dipakai untuk nyauri itu ternyata kok masih kurang, ya, nggak cukup, ganti sekarang dosa orang-orang yang pernah disakiti itu ditimpakan kepadanya, kemudian dilemparkan dia ke dalam siksa api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dan itu semua gara-gara lisan ya, Inge? Iya, gara-gara lisan. Masya Allah. Makanya kalau Nabi katakan salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu karena manusia bisa menjaga, ya, lisannya. Itulah sebabnya maka kalau kita lihat tingkatan daripada orang yang berpuasa itu sendiri, Hujjatul Islam Imam Ghazali sampai mengatakan bahwa tingkatan orang yang berpuasa itu kan ada 3 itu. Yang pertama adalah puasanya orang-orang awam, yang kedua adalah puasanya orang-orang khusus, dan yang ketiga adalah puasanya orang yang hawas, yang lebih khusus daripada yang khusus. Nah, ini yang puasanya orang awam ini yang rupanya yang umum ini berat ini. Ya, Pak. Biasanya puasanya orang awam itu kan tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Tapi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa biasanya tetap saja dijalankan. Apa itu? Nabi katakan bahwa khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahala puasanya 0 itu. Yang pertama itu adalah al-kadhib, ya. Yang kedua adalah ghibah, yang ketiga adalah an-namimah, yang keempat adalah yang bukan yang keempat itu yang terakhir. Jadi al-kadhib, wal ghibah, wan namimah, wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Sedangkan yang kelima itu adalah wan nadharu bisyahwatin. Ya. Ini yang seringkali tidak terjaga ini. Yang pertama adalah al-kadhib, bohong. Puasa-puasa bohong. Ya. Ini bagaimana ini, Yai? Bisa menambahkan, Yai, sejak puasa tapi bohong ya? Puasa tapi bohong. Itu jadi melanjutkan beliau ini ya.
Jadi lisan itu sangat penting dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah. Makanya tadi disampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Masya Allah. Kalau istilah bahasa Indonesia itu kan ada mulutmu harimau. Masya Allah. Mulutmu harimaumu. Serem sekali itu ya. Jadi memang menjaga lisan itu sangat penting, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, dan umat, ya, dengan umat. Bahkan dalam bahasa Jawa itu ada dalam bahasa Jawa itu ajining diri soko lati. Jadi diri itu berharga karena lisan itu. Masya Allah. Artinya orang itu dipuja karena lisan, orang dicaci maki ada karena suatu lisan, hadis itu ya, bahwa menjaga lisan itu ada hubungannya dengan iman. Allah. Iya, ada keterkaitannya dengan iman. Seperti apa itu ya? Nah, hadisnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, itu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Diam. Jadi ucapan itu, lisan itu dihubungkan dengan iman. Begitu artinya, pentingnya. Perkataan seseorang itu bisa ditakar seberapa dalam keimanannya, begitu ya? Betul, bisa begitu, bisa juga dan dihubungkan antara pentingnya menjaga lisan itu dihubungkan dengan keimanan seseorang. Sejauh mana keimanan seseorang itu bisa dinilai dari mereka bisa menjaga lisan apa tidak. Baik. Apakah ucapannya baik atau ucapannya tidak baik. Itu. Masya Allah. Ya, kembali tadi beberapa macam atau jenis menjaga lisan adalah menjauhkan dari kadzib itu ya. Terus namimah, jadi yang pertama itu adalah al-kadzib, bohong. Puasa bohong. Puasanya itu sah, tapi nilai puasanya 0. Allah. Ya, makanya di dalam hadis sampai Nabi mengatakan ya, iyyakum bil kadzib. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhlah perbuatan kadzib, perbuatan dusta, karena sungguhnya perbuatan dusta itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu akan mengantarkan manusia ke neraka. Sebaliknya kita ini diperintahkan untuk berbuat jujur. Ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi berlaku jujurlah kamu, karena sungguhnya berlaku jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan kamu ke surga. Tapi kadang ada berbohong itu yang dibolehkan ya, Inge? Ada. Misalnya ya. Berbohong misalnya, berbohongnya seorang suami kepada istrinya, berbohong ya, tapi itu diperbolehkan karena apa? Kepengen menyenangkan hati istrinya. Misalnya apa? Ya, istri kadang-kadang kepingin berbuat yang terbaik pada suaminya, masak, ya, udah dimasak menurut istri itu, enak, ya, begitu suaminya datang, suaminya makan, ya, ditanya, gimana mas, enak, ya, tidak kalah kalau dengan depot asri saja itu tidak kalah, karena apa? Karena memang enak, padahal ya sebetulnya ya udah kurang enak, tapi karena kepingin menyenangkan hati istrinya supaya nggak bosan-bosan masak, ya dia katakan enak tuh. Dan itu tidak membatalkan puasa ya, Nggih? Enggak, karena memang niatnya baik. Baik. Tergantung kepada niatnya. Baik, begitu, Nggih. Tergantung kepada niatnya. Seperti halnya kalau istrinya nggak kurang cantik begitu ya. Nggak boleh terlalu jujur ya. Malah terjadi cekcok nanti. Tapi diberitahu, wah cantik sekali. Iya, baik. Masya Allah. Atau misalkan begini, ada tetangga misalnya ada tengkar, lalu kemudian misalnya ya suaminya membawa parang sampai, bawa parang, mengejar istrinya lari, bersembunyi di misalnya tempat jenengan ya, tempat jenengan, lalu dikejar di situ, lalu suami tanya, istri saya apa masuk ke sini? Kalau jenengan bilang iya, mati dia. Jenengan
bilang tidak. Iya, tidak. Akhirnya itu kan bohong, ya. berbohong juga. Tapi walaupun keadaan puasa ya. Betul, berbohong tapi yang dibolehkan. Baik, Masya Allah. Nah nih Yai Suja, bagaimana sekarang karena bohong itu dilarang ya dalam tanda kutip begitu ya, kecuali dalam kebaikan. Maka tips untuk kita bisa melatih untuk menjaga lisan di bulan Ramadan ini bagaimana Yai? Oh ya. Okay. Pertama harus ada niat dan semangat. Niat dan semangat. Niat dan semangat. Jadi kalau saya mengistilahkan itu ada 3S ya. 3S yang harus diperhatikan kalau ingin sukses menjaga lisan di dalam bulan Ramadan. Apa saja 3S ya? S yang pertama adalah psikis. Psikis. S yang kedua teknis. Baik. Yang ketiga metafisis. Nah, metafisis. Yang hubungannya dengan psikis, ya. Maksudnya S-nya kok dicari-cari, S-nya ada di belakang ya. Oh iya, baik. Oh begitu. Nah, psikis. Ini erat kaitannya dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi ya. Niat dan semangat. Jadi harus terpatri di dalam dirinya, ada niat dan semangat untuk melakukan sesuatu, berkata sesuatu dengan perkataan yang baik. Menghindarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah itu harus ada niat dan semangat. Kalau tidak ada niat dan semangat, sulit untuk bisa sukses. Nah, gitu. Yang kedua tadi? Yang kedua teknis. Teknis itu adalah dengan cara. Nah, cara untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terutama menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik, ya. Itu harus diawali dengan niat tadi, semangat, lalu teknis. Caranya harus dikuasai. Caranya bagaimana? Pertama, sering-sering datang ke majelis taklim. Sering-sering majelis taklim. Kumpul dengan orang soleh ya. Kumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kemudian juga sering membaca Al-Quran dan memaknai ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk hadis dan buku-buku agama. Itu teknis. Lalu kemudian jangan lupa memperhatikan yang ketiga, metafisis. Metafisis ini erat kaitannya dengan hubungan kepada Allah, yaitu tawakal dan berdoa kepada Allah. Nah, itu. Sudah niat, sudah semangat, sudah ikhtiar, jangan lupa tawakal dan berdoa kepada Allah. Karena segala sesuatu yang menentukan keberhasilan itu adalah Allah. Makanya tawakal dan terus berdoa kepada Allah supaya bisa menjadi orang yang baik, termasuk bisa mengendalikan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Baik, melanjutkan Yai Suja, Yai Kasrawi, untuk doa supaya kita bisa terjaga dari bicara yang kotor. Bagaimana ya? Orang bicara kotor itu aslinya ya itu karena berangkat dari hati yang kotor juga. Kalau orang itu hatinya bersih, hatinya salim, insya Allah sesuatu yang kotor itu tidak akan keluar dari mulutnya. Karena apa? Aslinya yang bicara itu kan hati manusia itu. Hati dan pikiran ya, Loh, iya, mulut itu cuma corong aja. Allah, mulut itu corong. Buktinya apa? Kalau orang lagi nongkrong di toilet, di WC itu biasanya, ya dia diam, tapi sebetulnya banyak tulis macam-macam orang toilet. Loh, kalau begitu yang ngomong itu sebetulnya hati. Mulut ini hanya sebagai corong saja daripada hati. Kalau hatinya itu bersih, hatinya salim, insya Allah yang namanya kata-kata yang kotor, memfitnah orang, menggunjing orang, ya, ngadu domba orang, berbohong dan lain sebagainya tidak akan keluar dari mulutnya, tidak akan dilakukan oleh orang itu. Masya Allah. Jadi doanya pripun ya? Ya kita selalu doa khusus berdoa kepada Allah supaya kita ini terjaga lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada azam, ada tekad yang kuat ya bahwa itu adalah termasuk akhlak yang jelek yang harus dijauhi. Bapak-bapak, yang namanya manusia itu terhormatkan dari akhlaknya. Kalau akhlaknya jelek itu terus orang mau menghormati dari mana? Baik. Nah, Yai Suja, saya kembali.
ketika kita berbicara yang baik itu kadang pun tidak diterima baik oleh orang lain begitu kan, tidak dianggap baik. Begitu sebaliknya ketika kita berbicara buruk, seperti non sewu di Surabaya sendiri ini kan ada satu kata yang sudah masyhur ya, disebut dengan meso. Nah, non sewu ini kalau ini diucapkan tapi tidak dengan keadaan apa namanya emosi begitu, tidak keadaan marah, apakah ini juga tanda kutip menjadi kalimat yang buruk gitu dan berdosa gitu ya? Ya, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari seperti kata-kata misuh itu betul, ya. Betul. Misuh itu. Suh gitu ya. Itu sebaiknya dihindari. Karena hal-hal itu ya ada ceritanya seperti kata-kata yang jelek-jelek itu ya. Itu ada ceritanya. Nah, nanti ceritanya kita tahan dulu ya, Ge. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan kita seputar menjaga lisan di bulan Ramadan akan segera kembali, tetap di Gemar Ramadan sesaat lagi. Dengar Quran puasa. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur, Anda masih setia bersama kami di Gemar Ramadan. Dan kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Tema kita sore hari ini adalah menjaga lisan di bulan suci Ramadan. Baik, bersama saya ada Yai Kasrawi dan Yai Suja. Dan Yai Suja nanti tadi kita terputus ya, sekilas dari satu kata yang masyhur nih di kalangan remaja atau pemuda di Surabaya ini, yaitu meso ya. Bagaimana tadi cerita di balik itu ya? Sebetulnya ini kata-kata ini ceritanya itu jorok sekali ya. Misalnya kata-kata dancuk itu ya. Ini misalnya ya. Itu mengambil dari kata-kata segala sesuatu yang dimasukkan ke vagina seorang perempuan. Allah. Kan jorok sekali itu. Kotor ya? Iya, kotor sekali. Dari dancuk itu asalnya diencuk. Diencuk itu disetubui. Allah. Nah, kalau itu diucapkan kan jelas jorok sekali kan, kotor sekali. Mengatakan seseorang dengan ucapan itu kan jorok sekali. Nah, ini contoh yang kata-kata yang tidak baik. Artinya itu pun diucapkan walaupun tidak marah, itu walaupun tidak marah tetap jadi menjadi sesuatu yang buruk ya. Sesuatu yang jelek itu tidak tergantung kepada niatnya, ya. Tapi dilihat dari fisiknya. Dilihat dari fisiknya. Kalau kata-katanya itu memang jelek sekali, jorok sekali, walaupun niatnya baik, tapi kalau kata-katanya sangat jorok sekali, tentu yang dinilai adalah kata-kata jorok. Baik. Kecuali kalau itu hukumnya mubah, itu lain lagi. Baik. Kalau seperti yang tadi katakan dusta dan itu ya, itu memang tergantung kepada tujuannya. Baik. Tujuannya kan, dusta itu tergantung kepada tujuannya. Iya. Nah, gitu. Ya, Kasrawi, sekarang kita menjaga lisan itu salah satunya adalah kita menghindari ghibah, Nah, jadi sekarang itu kadang kita kalau berbicara keburukan orang lain yang memang tidak terjadi, itu namanya fitnah kan begitu ya. Tetapi kalau yang kita bicarakan itu ternyata mengandung fakta, itu bagaimana ya? Walaupun mengandung fakta itu kan sebetulnya satu penyerangan itu, karena apa? Pihak lawan yang dirasani itu dia tidak ada pembelaan diri, orangnya tidak ada, ya kan? Dan itu rupanya sudah menjadi budaya masyarakat kita, sampai ada ngerumpi di mall apa itu, ya kan? Bahkan ada kadang-kadang sekretaris ada sampai rumah itu ditulis sekretariat ngerumpi, Masya Allah. Sekarang bisa dibayangkan kalau suaminya yang kerja berangkat pagi pulang petang, sementara istrinya setiap jam 8 itu sudah kumpul dengan teman-temannya ngerumpi di situ. Apa yang terjadi? Sementara suami kepingin istri solihah. Ya, istri solihah itu bagaimana? Katanya Profesor Dr. Zaki Derajat itu, dia
dia bisa berfungsi sebagai pendamping suami, baik dalam suka maupun dalam duka. Jadi partner seks bagi suaminya. Yang ketiga menjadi ibu bagi anak-anaknya. Yang keempat bagi ibu dalam rumah tangganya. Jadi istri salihah. Yang diharapkan suami-suami itu kan kayak begitu. Tapi kalau istrinya jadi tukang ngerumpi, sementara kita tahu bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, itu jelas di situ. Dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah ya kebanyakan daripada prasangka. Prasangka baik, husnudzon silakan, tapi prasangka buruk jangan. Inna ba'dadh-dhanni ismun, di situ dikatakan. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, itu prasangka buruk. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sampai terusannya ayat dikatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhi maitan fakarihtumu. Adakah salah seorang di antara kamu suka makan daging saudaranya sendiri yang telah menjadi bangkai? Tentu sangat fakarihtumu, tentu sangat menjijikkan. Loh, orang yang suka ngerasanya orang itu sampai diibaratkan makan daging saudaranya sendiri yang telah jadi bangkai. Makanya ingat zaman Kanjeng Nabi itu pernah Nabi itu ketemu dua orang ibu yang sedang berpuasa, tapi lagi ngerasanya orang. Ditanya oleh Rasul, apakah ibu-ibu puasa? Puasa ya Rasul, ibu belum puasa. Puasa ya Rasul, ibu belum puasa. Coba keluarkan apa yang, muntahkan apa yang ada di dalam perut ibu. Setelah dimuntahkan ternyata apa? Yang keluar itu ada daging-daging yang busuk. Lah heran kedua orang wanita itu. Saya tidak makan daging busuk, ini yang keluar kok daging busuk. Ya kayak begitu itu sebetulnya. Makanya kalau orang punya hobi, berumpi, punya hobi ngerasani orang, itu sama dengan tiap hari itu loh pemakan, jadi pemakan bangke dia. Masya Allah. Tapi pertanyaannya yang suka ngerumpi bapak apa ibu nih ya? Iya ibu yang sangat dominan itu, tapi bapak-bapak juga ada yang seperti itu. Dan itu dampaknya itu luar biasa, tidak hanya di dunia, di akhirat pun itu sangat berat. Kalau di dunia akhirnya dia itu ya bisa merusak pergaulan di masyarakat, ya. Sementara di akhirat nanti dia juga akan disuguhi dengan daging-daging busuk itu di hadapan Allah di nerakanya kelak itu. Masya Allah. Baik. Selain dirupakan dari secara dohirnya mungkin daging-daging busuk yang disebutkan Allah dalam Al-Quran tadi, apa nih ancamannya ya Suja ini dari orang yang tidak bisa menjaga lisan bagi Allah? Jadi orang yang tidak bisa menjaga lisan dalam kaitannya dengan ghibah tadi ya, ghibah. Ghibah itu kan menceritakan sesuatu kepada orang lain yang orang lain tersebut kan tidak suka, nah gitu ya, yang tidak suka lalu diceritakan. Sebetulnya sesuatu itu benar, tetapi nyata, tapi kemudian diceritakan kepada orang lain. Yang orang tersebut tidak suka, itu menjadi ghibah. Kalau betul jadi ghibah, kalau tidak betul maka menjadi fitnah. Gitu. Baik, alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk ini. Pemirsa kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus, baik, sayang sekali ya. Nanti bisa bergabung kembali siapapun Anda, monggo diulang kembali atau kami mengajak kembali Anda untuk bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Terkait tema kita sore hari ini adalah menjaga lisan di bulan suci Ramadan. Baik, Yai, artinya tadi kan masih disebutkan bahwa perumpamaan saja ya. Mungkin ada gambaran apa begitu terkait dengan yang tidak bisa menjaga lisan ini, entah ghibah, entah ngomongnya yang kasar, itu yang buruk. Ini di hadapan Allah nanti bagaimana di yaumil kiamah nanti ya. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Rafi tadi. Jadi nanti di sana jelas akan kan semua yang
lakukan, baik secara perbuatan, amal maupun secara lisan, semua kan diawasi. Malaikat raqib atid, diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Baik. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari potret yang sesungguhnya. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, baik yang zahir maupun batin, semuanya dipotret. Sehingga tidak bisa kita mengingkari dari potret itu. Nanti ditampakkan, oh tanggal sekian, jam sekian, si A berbuat apa, si A rumpi apa dari itu. Dan diceritakan lisan kita sendiri terkunci begitu ya, Iya, jadi lisan ketika ditanya, lisan kita terkunci, maka yang anggota yang lain menjadi saksi, yang menceritakan. Nah, memang begini, ghibah itu memang misalkan ngerumpi ya, ya saya kira tidak semua ibu-ibu yang bapak-bapak juga kadang-kadang juga seperti ya, itu suka ya. Ke warga mungkin ya, Masya Allah. Tapi ada loh ya, ghibah yang dibolehkan itu ada loh ya. Ada ghibah yang dibolehkan. Ghibah kebaikan orang ya, ya misalkan enggak, kalau kebaikan enggak mungkin. Namanya ghibah itu kan mesti orang yang ya. diceritakan itu kan tidak suka, berarti sesuatu yang jelek. Nah, misalkan seseorang dianiaya ya oleh orang lain. Lalu kemudian dia lapor cerita kepada yang berwenang, ya, melaporkan saya telah dizalimi dan sebagainya. Kan harus diceritakan apa adanya, walaupun itu jelek. Tapi itu adalah dalam rangka untuk melaporkan kepada yang berwajib. Nah, itu dibolehkan. Bolehkan. Dan itu tidak termasuk ghibah ya? Ghibah tapi yang dibolehkan. Dibolehkan. Termasuk ingin mendapatkan fatwa misalkan ya. Ingin mendapatkan misalkan suami istri misalkan ya. Mediasi ya. Mediasi. Untuk kepentingan mediasi boleh. Jadi terus untuk misalkan untuk perkenalan, perkenalan dalam rangka untuk tazwij, untuk berkeluarga. Kita berikan kesempatan dulu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ini dari Lumajang dengan Bu Ida. Bu Ida di Lumajang, monggo mau bertanya kepada Yai siapa ini? Yai Kasrowi. Baik. Monggo pertanyaannya Bu Ida. Pertanyaannya tentang bagaimana sih menjaga lisan ini. Kadang-kadang kita sudah berusaha untuk baik, untuk ya sumpah-sumpah lama maksudnya diri kita ini supaya tidak bicara yang arahnya jelek gitu. Tapi dalam kenyataannya sedikit-sedikit itu pasti ada aja bisa peluang-peluang untuk ke arah yang kurang bagus gitu. Baik. Jadi kiat-kiatnya bagaimana supaya kita ini bisa tidak menjadi orang yang muflis tadi gitu. Terima kasih. Bu Ida, bagus, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana cara tipsnya ya supaya kita bisa terjaga dari perkataan yang buruk? Baik, supaya kita terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk itu yang pertama tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rajin, ya, khusyuk, ditambah sholat sunnahnya, ya, nanti kalau hubungan kita kepada Allah itu semakin dekat. Kita mau berbuat ghibah, mau berdusta, mau ngadu domba orang, ya, lisan kita itu kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Itu bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, banyak zikir. Daripada dipakai ghibah, kita banyak zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu contoh aja seperti zikir yang biasa kita dendangkan biasanya. Itu kadang-kadang kita rengeng-rengeng aja tapi enak itu. Hasbunallah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Padahal ini dzikir ini luar biasa ini. Ya. Kalau kita lihat dari bagaimana munculnya dzikir ini dulu yang namanya Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke dalam api, dibakar oleh Raja Namrud dengan bala tentaranya itu. Pada saat itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian juga ketika Nabi Muhammad waktu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka siap mau membunuh Kanjeng Nabi. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ya Muhammad, ya para tokoh kafir Quraisy sudah pada datang, mereka semua akan membunuh kamu. Apa kata Nabi? Nabi hanya berserah diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lah itu kalau kita terbiasa nyantai-nyantai, kita pakai dzikir, kita pakai doa, insya Allah itu akan terjaga mulut kita dari mengucapkan yang tidak baik. Ya, itu kayak begitu. Pakai baca Quran. Ayo, kalau kita punya kebiasaan untuk rajin baca Al-Quran, bila ada waktu, apa pagi, apa malam, di mana ada waktu kita pakai baca Al-Quran, insya Allah itu akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan begitu. Daripada dipakai untuk ngerumpi, daripada dipakai untuk ngerasani orang, lebih baik dipakai baca Al-Quran, dapat pahala besar. Nanti di hadapan Allah dapat syafaat. Ya, apalagi ini bulan suci Ramadan begitu ya. Ramadan. Nah, berbicara membaca Al-Quran nih ya, sejak ada tips untuk kita bisa mengkhatamkan di bulan Ramadan supaya kita lebih terjaga lisan kita dari perbuatan yang buruk ya. Yang penting kita ini punya program ya. Program mumpung bulan Ramadan ya, itu punya program misalnya ya. One day one juice. Satu hari satu jus. Nah, jadi harus ada etikat yang baik, ada niat dan semangat untuk punya program, punya target untuk, punya target. Nah, satu hari satu jus misalkan. Berarti 30 hari khotam ya? 30 hari khotam. Dan itu tidak berat sebetulnya itu, tergantung pada niat dan semangat. Jadi apa yang disampaikan tadi, jadi tergantung kepada niat dan semangat. Kalau niat dan semangat kita itu membaca, niat yang kuat, ya, program satu juz itu paling ya sekitar antara setengah jam sampai 1 jam lah. Masih lama lihat HP-nya ya. Kita dalam satu hari itu kan, satu hari satu malam kan berapa? 24 jam. Diambil 1 jam lah. Sing rotok gratul bacanya, maaf ya. Itu paling 1 jam sudah khatam. Masuk 24 jam diambil 1 jam aja, ya Allah, berat. Astagfirullah. Kalau toh misalnya tidak sampai satu juz ya, one day one juz ya, one day one page ya. Satu hari satu halaman. Tapi nek bulan Ramadan rodok kebangetan misalnya. Baik, Masya Allah, luar biasa perbincangan kita sore ini. Kita akan lanjutkan ya, sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Gemar Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur. Anda masih setia bersama kami di Gemar Ramadan. Dan kembali saya Mala Arifin bersama dua narasumber kita, Bapak Kiai Haji Kasrawi dan Bapak Kiai Haji Suja ya. Kita masih di pembahasan menjaga lisan di bulan suci Ramadan. Yai, sekarang mungkin kita lisan bisa terjaga ya. Tidak ngomong itu mampu. Tapi karena sudah dunia teknologi ini semakin canggih ya. Maka kita mungkin ngerumpi atau ngerasani itu melalui jari kita ya, bikin history atau nyindir itu bagaimana sekarang ini Yai? Bisa Yai Suja monggo. Iya.
sebetulnya kalau dikiaskan ya sama saja. Sama saja. Karena apa namanya perkembangan zaman ya. Betul, betul. Perkembangan teknologi, lisan bisa berbentuk jari. Jari ini kepanjangan daripada lisan. Nah, lisan itu sumbernya dari hati. Dari hati. Jadi sekarang ini kan lagi lagi musim ya. Termasuk di antaranya mencela orang lain ya. Mencela orang lain. Baik. Ini juga bagian daripada bagaimana kita menjaga lisan supaya tidak mencela kepada orang lain. Nah, ini kan sekarang sudah menjadi seperti makanan pokok itu ya, mencela orang lain itu. Padahal sudah jelas. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an itu surat Al-Hujurat ya, ayat 11 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian menghina, mencela kepada orang lain. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Dan juga janganlah hendaknya suatu kaum wanita itu menghinakan terhadap kaum wanita yang lain. Karena bisa jadi kaum wanita yang lain yang dihinakan itu lebih baik daripada kaum wanita yang menghinakan. Karena itu menghinakan, mencela, ya, baik lewat lisan, ya, maupun lewat tulisan, HP. Sekarang kan zikirnya orang-orang itu kan HP, begitu ya. Menggunakan HP itu bagian daripada kepanjangan lisan, dan kepanjangan lisan itu adalah sumbernya dari hati. Jadi semua itu harus dihindari terutama di dalam bulan Ramadan. Nah, kenapa bulan Ramadan tadi sudah dijelaskan? Karena bulan Ramadan itu adalah momentum diklat. Pendidikan dan latihan, sehingga kalau di dalam Ramadan itu sudah terbiasa sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, kemudian menghindarkan hal-hal yang jelek, maka insya Allah 11 bulan ke depan karena sudah terbiasa menjalankan seperti itu, insya Allah 11 bulan ke depan akan menjadi baik juga. Baik, kembali kita sapa pemirsa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putus lagi, baik. Sayang sekali. Bisa dicoba sekali lagi ya Bapak atau Ibu. Baik, saya ke Yai Kasrawi ini. Di antaranya kita untuk menjaga lisan itu tentu saja selain tadi adu domba, ghibah gitu ya, ada yang namanya adu domba ya. Ini jadi omongan ngalor juga wong edul begitu ya. Ini bagaimana dalam syariat Islam? Kadang orang itu kalau sudah hobinya suka mengadu domba orang, lihat tetangganya, rumah tangganya rukun-rukun itu kadang-kadang itu diadu. Allah. Ya, iri dia. Ya, akhirnya apa datangnya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi apa ini? Ya, lagi nyantai. Suami, ibu ada di mana? Di kantor. Kan dia suami yang tanggung jawab. Berangkat pagi, pulang petang untuk carikan nafkah buat anak istri. Jadi kalau pulang malam, jam berapa biasanya? Biasanya menjelang maghrib, biasanya habis maghrib, kadang-kadang sampai habis isya. Ibu percaya. Kalau suaminya begitu, itu jujur kepada ibu. Ya percaya memang suami saya itu suami teladan. Sampean nggak tahu, loh memangnya ada apa? Suami sampean tempo hari habis boncengkan orang baju hijau, ya, nyapu lagi yang diboncengkan itu. Wah, akhirnya apa? Betul, lu betul, sumpah saya tahu suami sampean boncengkan orang baju hijau, nyapu lagi. Begitu suaminya pulang sampai di rumah, suaminya mengucapkan salam, assalamualaikum, gak dijawab sama istrinya. Assalamualaikum, gak dijawab. Loh, kenapa kok salam saya gak dijawab? Sampean jangan pura-pura jadi orang baik, ya. Ternyata sampean itu selingkuh di balik saya, di belakang saya. Sampean habis bonceng orang baju hijau, katanya orangnya nyapu, itu siapa? Ya Allah, Bu, yang saya bonceng itu tetangga kita, habis latihan baris berbaris di Kota Madya dalam rangka menghadapi itu loh, ulang tahun kemerdekaan, ya.
daripada dia pulang ngelen lebih baik tak bonceng. Lah khawatir dia itu jatuh, dia nyabuk. Lah gitu aja kok sampai oh jadi begitu Thomas. Iya, Masya Allah kalau begitu ya berarti orang yang tadi ngompori saya itu ngadu domba saya. Ya, dia iri melihat rumah tangga kita yang lagi bahagia, lagi harmonis itu kayak begitu. Jadi ancaman Allah dalam Al-Quran mungkin dalam Islam bagaimana ya? Untuk orang yang adu domba nih. Orang yang adu domba. Oh, kalau orang yang adu domba itu kan masuk kategori fitnah. Iya kan? Masuk kategori fitnah. Sementara kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu seringkali orang bilang ini bukan Quran, ya. Padahal itu Quran. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu orang umum menganggap itu dipikir itu slogan. Padahal itu Quran. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kadang-kadang keluarga api-api difitnah. Supaya apa? Supaya berantakan. Nanti kalau berantakan dia tertawa, dia gembira. Atau kadang itu sampai mertua memfitnah antara anak dengan menantunya dan sebaliknya ini ya. Banyak yang semacam itu terjadi. Oleh karena itulah makanya semuanya itu kembali kepada iman. Kalau imannya orang itu bagus, apalagi kita sebagai muslim itu kan kita ini sudah diajari Nabi. Ya, kalau menerima informasi apa-apa itu la tukadzibu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an, jangan disalahkan seluruhnya, tapi juga jangan dibenarkan seluruhnya. Dalam artian apa? Supaya kita hati-hati. Tabayun dulu ya, Inge. Iya. Baik. Nah, kembali ke Yai Suja ini. Itu kan saya nambahkan itu ya, di dalam Al-Quran sudah jelas itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ayat itu fatabayyanu. Di dalam surat Al-Hujurat ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bila telah datang kepada kamu orang yang fasik yang memberikan informasi kepada kamu, maka fatabayanu, maka lakukan tabayun. Bahasa kerennya sekarang klarifikasi. Nah, jangan gampang percaya, tapi dicek kebenarannya. Fatabayanu, tabayun, diklarifikasi dulu. Jangan mudah percaya. Kalau percaya begitu saja, bisa jadi keluarga menjadi berantakan. Dan itu betul. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi sanksinya orang yang mengadu domba tadi itu al-fitnah asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sanksinya otomatis lebih berat daripada pembunuhan. Allah karim. Kalau semoga kita pembunuhan kan membunuh gitu aja kan. Kalau fitnah itu kan panjang itu. Panjang akibatnya itu. Makanya, baik. Ya. Nah, Yai, sekarang amarah mungkin lebih kita tekankan juga dalam Ramadan ini begitu karena menjaga lisan pun itu kadang kalau sudah hati tadi kata ya Kasrawi sudah tak mampu menahan, akhirnya muncak muntap, terjadilah marah dan ucapan itu yang keburukan yang keluar dari lisan kita. Maka bagaimana ini untuk kita bisa menahan amarah ini? Karena kita dengarkan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang hebat itu bukan yang tidak yang orang pemarah begitu ya, tetapi orang yang bisa marah tapi mampu menjaganya. Nah, ini menjaga amarah ini kadang kan kita Masya Allah sulit sekali Ada trik-trik atau tips Monggo Yai Kasrawi mungkin. Baik. Hakikat daripada puasa itu adalah mengendalikan nafsu. Betul. Nah, nafsu itu secara garis besar itu ada dua macam. Ada nafsu yang amarah dan nafsu yang mutmainnah. Nah, nafsu amarah itu apa? Nafsu amarah itu adalah nafsu jahat, nafsu angkara murka. Itu kalau dalam pewayangan itu dilambangkan dengan dosa muka. Dosa itu 10, muka wajah. Ya, kalau itu kadang-kadang prinsipnya yuk bandaku yuk dunyaku. Ya, biar orang lain mati asal saya hidup, biar orang lain susah asal saya senang, biar orang lain menderita asal saya bahagia. Ini makanya di bulan suci Ramadan nafsu yang semacam ini harus bisa ditundukkan sehingga yang tinggal itu nafsu yang mutmainnah, nafsu yang baik.
Kalau orang dalam hidupnya dikuasai oleh nafsu yang mutmainnah, maka insya Allah diajak untuk berbuat baik dan benar, mudah. Diajak untuk meninggalkan hal-hal yang tercela, itu juga mudah. Itulah sebabnya maka dalam Al-Quran itu sampai dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya, wahai nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rasaan ridho dan diridhoi. Tapi syaratnya apa? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongannya hambaku dulu. Wadkhuli jannati, baru masuklah engkau ke dalam surgaku. Masya Allah. Nah, makanya nafsu yang amarah itu yang benar-benar harus bisa ditundukkan di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita bisa menjaga ini ya, Ingin. Masya Allah, terjaga lisan apa? kita. Sabar. Ya, kuncinya sabar. Baik. Makanya kalau kita dilatih untuk menahan makan, menahan minum, tidak kumpul suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu kan dalam rangka latihan kesabaran. Baik, Ya, Masya latihan Allah. menahan diri. Ya. Sehingga kalau kita itu menghadapi apa-apa itu, kita sabar. Enggak. Makanya intinya itu kan ya, pengendalian diri itu supaya apa? Supaya kita jadi orang yang sabar, supaya kita jadi orang yang syukur, Baik. dan supaya kita jadi orang yang qanaah dalam Baik. hidup ini. Oke. Makanya kalau menerima Ya. ujian, kita sabar. Ya. Kalau kita dikasih nikmat, kita bersyukur. Baik. Kalau kita diberi oleh Allah rezeki, itu kita qanaah. Oke. Rahasia hidup ini kan cuma 3 itu sebetulnya. Baik, terima kasih, Masya Allah. Kita sudah di penghujung waktu ini, tidak Ya. terasa ya. Ingin sekali kita bahas lebih panjang lagi, nggih. Boleh kesimpulan dari Yai Sujak, monggo. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah masuk di dalam bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya umur kita, ya, kesempatan kita untuk takarrub dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbaiki tali silaturahim. Nggih. Memperbaiki hubungan antar sesama manusia dengan cara menjaga lisan kita. Baik. Nah, di antaranya itu ya. Nggih. Dan hal-hal yang lain juga harus kita kendalikan. Baik, terima kasih rawuhnya, ilmunya, Yai, semoga manfaat insya Allah. Amin. Dan berjumpa lagi di kesempatan yang lain, nggih. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah usai sudah perbincangan kita sore hari ini di Gemar Ramadan, dan saksikan terus Gemar Ramadan setiap sore selama bulan suci Ramadan sambil menemani menjelang buka puasa Anda. Dan saya Mala Arifin, juga segenap kru yang bertugas mohon undur diri, kita tutup bersama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.